Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Profesor Rizky selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Filsafat dan juga yang saya banggakan rekan-rekan MSM sekalian. Perkenalkan, saya Catherine Putri Lestari dengan NIM 246251003 bersama dengan rekan saya Dinda Nola Titania dengan NIM 246251002. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait mengenai cara mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap hak asasi manusia. Yang mana di sini yang pertama kita akan membahas mengenai studi kasus yang terjadi pada industri tebu di negara Nikaragua. Pada penelitian ini didahului oleh munculnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia akibat dari aktivitas bisnis seperti kondisi kerja yang buruk, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan yang menimbulkan pertanyaan bagaimana sih tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility di sini itu seharusnya dijalankan untuk melindungi hak-hak tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa catatan hukum yang menunjukkan bagaimana masyarakat itu menuntut pemulihan atau remedis namun tetap gagal. Nah, gugatan hukum yang tidak berhasil ini menunjukkan bahwa mekanisme CSR dan juga perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional itu masih kurang efektif dan perlu pendekatan baru yang lebih kuat serta terstruktur. Nah, di sini ada ketimpangan dari fokus global dalam isu CSR ini, di mana perusahaan dari negara berkembang itu harusnya juga dimintai pertanggungjawaban terhadap hak-hak dasar para pekerjanya. Jadi tidak hanya perusahaan dari negara maju saja. Nah, sehingga di sini pada penelitian ini itu dilakukan dengan tujuan untuk menilai bagaimana CSR di sini dapat diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia di tempat kerja dan juga untuk mengkaji efektivitas dari kerangka kerja internasional seperti UN Framework yaitu membahas tentang protect, respect, dan juga remedy, serta UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Next, selanjutnya di sini dibahas mengenai kerangka teoritisnya. Dari penelitian ini, standar dari hak tenaga kerja itu mulai dibentuk sejak berdirinya International Labour Organization atau ILO pada tahun 1919 dan diperkuat melalui Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada tahun 1948 yang mana di sini itu menjamin hak atas pekerjaan, kemudian upah yang layak, non-diskriminasi dan kebebasan berserikat bagi para pekerjanya. Walaupun tanggung jawab utamanya itu berada pada pemerintahan, namun dalam perkembangan global saat ini, tanggung jawab atas untuk menghormati hak-hak dari pekerjanya itu juga menjadi bergeser kepada tanggung jawab korporasinya. Nah, di sini itu ada UN Global Compact di mana menjadi sebuah kerangka yang dibahas pada penelitian ini. Ini itu digagas oleh John Ruggie pada tahun 2008, yang mana kerangkanya itu ada protect, respect, dan juga remedy. Yang pertama, pada pilar the state duty of protect atau perlindungan hukum. Nah, pilar pertama ini menegaskan tentang kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh pihak ketiga melalui penerapan kebijakan dan undang-undang yang tepat. Negara yang menandatangani perjanjian internasional PBB di sini itu memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum da- dari tingkat nasional maupun internasional dan memastikan seluruh korporasi mematuhinya. Kemudian pada pilar kedua itu membahas mengenai the corporate responsibility to respect atau tanggung jawab dari perusahaan. Yang mana pada pilar kedua ini menekankan bahwa korporasi itu memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak asasi manusia, tidak hanya mematuhi hukum nasional saja. Perusahaan itu harus mematuhi seluruh konvensi inti dari ILO dan prinsip-prinsip dari PBB terkait atas hak
tenaga kerja, serta menerapkan mekanisme penilaian dampak atau impact assessment dan kebijakan internal untuk mencegah pelanggaran baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang terakhir yaitu pilar akses to remedies, di mana pada pilar terakhir ini atau pilar ketiga ini berfokus pada akses terhadap mekanisme pemulihan atau remedies bagi individu atau kelompok yang haknya itu dilanggar oleh perusahaan atau pihak ketiga. Nah, proses pengaduannya itu dapat dilakukan melalui instrumen hukum maupun non-hukum dan dengan langkah pertama, eh, namun tidak semua peradilan nasional itu mampu memberikan keadilan terhadap para individu atau kelompok yang haknya dilanggar ini. Tapi juga mekanisme internasional itu dapat menjadi alternatif lain. Nah, selain itu, analisis ini itu menggunakan eh, beberapa variabel yang didasari dari Fundamental Labor Standard atau FLS, yang mana yang pertama yaitu tentang kebebasan berserikat dan pengakuan hak untuk berunding bersama, kemudian yang kedua penghapusan semua bentuk kerja paksa, yang ketiga penghapusan efektif terhadap pekerjaan dan keempat penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Next, metode dari penelitian di buku ini yaitu penelitian ini dilakukan secara berkala dimulai dari tanggal 11 Februari tahun 2013 hingga Maret 2014. Nah, di sini secara teoritis penelitian ini menggunakan kerangka PBB dan hak asasi manusia, di mana dengan dasar UN Framework yaitu Protect, Respect, dan juga Remedy. Dengan pendekatan berbasis hak atau Rights-Based Approach, dan pendekatan ini juga menekankan kewajiban hukum nasional dan internasional serta standar global non-hukum yang ditetapkan lembaga internasional. Nah, penelitian ini juga bersifat eksploratif dengan analisis data sekunder seperti peraturan hukum, laporan, dan studi kasus serupa terkait dampak kesehatan kerjanya. Nah, di sini juga penelitian ini menggunakan 30 orang pekerja pertanian di industri tebu, yang mana penelitian ini dibatasi pada satu perusahaan sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan. Kemudian di sini ada kontekstual background. Nah, pada bagian ini itu menjelaskan konteks nyata atau kenyataan dari isu yang terjadi. Di sini tujuannya itu agar para pembaca memahami situasi dan kondisi secara spesifik. Bagaimana penelitian ini dilatar belakangi. Nah, yang pertama itu ada chronic kidney disease in Nicaragua sugarcane industry. Di sini itu terdapat pekerja tebu yang menderita epidemi penyakit ginjal kronis non-tradisional atau CKDNT yang menewaskan sekitar 20.000 orang di Amerika Tengah. Dan di negara Nicaragua sendiri itu ada lebih dari 3.000 kasus kematian dari tahun 2005 hingga 2009 dengan penyakit ginjal kronis ini menjadi penyebab utama dan dominan yang mengalami penyakit ini itu laki-laki yang berusia sekitar 35 hingga 55 tahun yang domisilinya itu di Galpa. Kemudian dampak dari aktivitas ekonomi pada kesehatan pekerjanya. Nah, dari penyakit yang tadi disebutkan itu faktor penyebab utamanya itu meliputi jam kerja panjang tanpa istirahat, kemudian panas ekstrim, paparan pestisida, dehidrasi kronis, dan juga konsumsi gula berlebihan yang dilakukan oleh pekerja di industri tebu tadi. Selain itu, di sini juga dijelaskan kelalaian perusahaan terhadap regulasi ketenaga kerjaan serta kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah sehingga semakin memperburuk kondisi kerja di sana. Kemudian itu ada pembahasan mengenai legalitas di sana di mana pada negara Nicaragua ini telah menandatangani perjanjian HAM PBB dan juga konvensi ILO serta menjamin hak pekerja dalam konstitusi yang mana tertuang pada pasal 46 dan juga 80 dan berbagai undang-undang ketenagakerjaan serta kesehatan. Nah,
Sejak tahun 2004, penyakit kronis ginjal ini diakui sebagai penyakit akibat kerja dengan pengawasan dari Mitra, MINSA, dan INSS, serta Lembaga HAM Nasional sesuai dengan prinsip Paris. Hasil dari penelitian ini dilihat dari demografinya, terdapat 29 responden valid pada penelitian ini yang domisilinya itu di Cicigalva sebagai pekerja di industri tebu. Dan sekitar 31% responden itu terdampak penyakit ginjal kronis atau CKDNT tadi. Nah, dilihat dari kebebasan berserikat dari pekerjanya, ternyata tidak ada responden yang tergabung dalam serikat pekerja. Karena alasannya itu karena mereka itu takut dipecat oleh perusahaan atau pabriknya seperti itu. Nah, ini itu menunjukkan pelanggaran kebebasan berserikat bagi pekerja di sana. Kemudian dilihat dari tekanan atau kerja paksa ya dari pekerjanya. Nah, di sini itu ada 93% dari jumlah responden itu mengakui bahwa mereka itu tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat kerja selama jam kerja berlangsung dan juga mereka takut diberhentikan bila beristirahat tanpa izin dari pengawasnya. Kemudian dilihat dari child labor atau pekerja yang berusia di bawah rata-rata, di mana di negara ini khususnya pada perkebunan tebu itu ada sekitar 34% itu yang bekerja adalah anak-anak yang berada di bawah usia 14 tahun. Kemudian 83%-nya itu di usia remaja. Nah, mereka itu rata-rata bekerja di lapangan dan untuk statusnya sistemnya itu masih subkontrak. Praktik ini itu jelas melanggar hukum nasional dan juga konvensi ILO. Untuk yang terakhir dilihat dari diskriminasinya, ternyata tidak ditemukan diskriminasi yang berbasis ras, gender, atau asal sosialnya. Tapi 80% responden menyatakan bahwa pekerja yang terdiagnosis penyakit ginjal kronis tadi itu mengalami diskriminasi karena perusahaan tidak mau menerima mereka kalau harus bekerja lagi di tempat itu atau di industri tebu tadi. Selanjutnya, diskusi mengenai hasil dari penelitian tadi. Yang pertama, jika dilihat dari loopholes in the law atau celah dalam hukumnya. Nah, kelemahan sistem hukum dan peran pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dari dampak negatif aktivitas korporasi. Meskipun kerangka kerja PBB dari UN Framework tadi yang tiga pilar tadi itu menekankan bahwa negara wajib melindungi warga dari pelanggaran oleh perusahaan. Pada kenyataannya, banyak negara berkembang memiliki kapasitas yang terbatas, pengawasan yang lemah, atau kepentingan politik yang membuat hukum tidak berjalan secara efektif. Kemudian jika dilihat dari the default of corporate social responsibility atau kegagalan tanggung jawab sosial perusahaan, di sini itu ada keterbatasan perusahaan dalam melaksanaan CSR yang sesungguhnya menurut UN Framework perusahaan harus mematuhi standar HAM internasional baik dari ILO maupun UN sendiri. Tetapi aturan ini itu bersifat soft law atau sukarela yang artinya tidak mengikat secara hukum. Akibatnya banyak perusahaan yang hanya menjalankan CSR itu hanya formalitas saja tanpa perubahan nyata bagi para pekerjanya. Kemudian selanjutnya yaitu the lack of access to remedies atau kurangnya akses terhadap mekanisme pemulihan. Meskipun ada mekanisme hukum untuk mengadukan pelanggaran HAM, pekerja dan juga komunitas yang levelnya itu rendah atau miskin itu sering tidak bisa mendapatkan akses keadilan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme non-hukum dan pasar, misalnya sanksi ekonomi, itu dinilai lebih cepat mempengaruhi perilaku bisnisnya. Penulis Penulis di sini itu merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan dan pengawasan transnasional di bawah PBB. Selanjutnya, jika dilihat dari eh, harmonisasi antar pilar kerangka PBB, di mana kerangka PBB tadi itu kan membahas mengenai tiga pilar, yaitu duty of protect,
kemudian responsibility to respect, dan juga access to remedinya. Nah, di sini itu ketiga pilar ini tuh perlu sinergi karena belum bekerja secara optimal. Namun partisipasi masyarakat masih minim dan mekanismenya juga belum optimal, sehingga penulis di sini menekankan perlunya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan juga organisasi lokalnya dalam implementasi dan pengawasan prinsip-prinsip HAM dalam bisnis. Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi kasus tadi, di mana studi kasus ini menunjukkan bahwa kerangka PBB itu masih memiliki celah dalam penerapan di negara berkembang, khususnya bagi perusahaan lokal yang sulit diawasi secara internasional, sehingga diperlukan mekanisme penegakan yang lebih kuat dan bersifat langsung, seperti pembentukan komite pengawasan transnasional yang dapat menuntut korporasi atas pelanggaran HAM tanpa bergantung pada negara asalnya. Di sini juga penulis menegaskan bahwa pembaruan kerangka PBB harus melibatkan suatu pekerja dan juga komunitas terdampak agar prinsip tanggung jawab sosialnya itu benar-benar efektif. Oke, baik. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke studi kasus yang sudah kami temukan atas dasar diskusi dari tim kami. Jadi di sini studi kasus kami itu terkait pekerja di pabrik sawit gitu ya, yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan di Sumatera. Jadi untuk kasus ini sendiri, kenapa dibahas dalam CSR dan Human Rights itu sendiri? Karena dalam kasus ini itu peneliti menemukan bahwa industri kelapa sawit ini itu dalam proses operasionalisasinya itu dia menimbulkan adanya kerusakan ekologis, terus juga adanya konflik lahan yang terdampak terhadap masyarakat sekitar. Dan dia juga selain melanggar dari hak-hak untuk masyarakatnya itu sendiri, dia juga perusahaan ini berdiri operasionalisasinya itu dia melanggar terhadap adanya hak-hak pekerja yang ada di dalamnya. Karena adanya pekerja harian yang dibayar itu tidak pasti, terus adanya kontrak yang tidak tetap, sehingga ada munculnya kesenjangan dari ketidakpastian kerja, upah kerja yang ada di bawah minimum, dan ini itu melanggar dari adanya konteks CSR terhadap human rights-nya itu sendiri, yang mana seharusnya CSR terhadap human rights itu menekankan tiga aspek, yaitu terkait profit, people, dan planet. Dan perusahaan kelapa sawit yang di Indonesia ini ditemukan oleh peneliti itu berkesenjangan gitu dengan tiga aspek tadi. Untuk selanjutnya, jadi dalam artikel juga terkait bagaimana pemulihan-pemulihan yang sebaiknya dilakukan untuk khususnya pekerja-pekerja yang ada di industri kelapa sawit itu sendiri. Jadi dia menekankan adanya tiga pendekatan pemulihan, yaitu secara hukum internasional, secara bisnis human rights, dan juga secara hukum dari Indonesia itu. Apa itu penting untuk ditekankan? Karena hak-hak seperti hak-hak asasi manusia ini, menurut penelitian ini ditemukan bahwa hak-hak tersebut itu merupakan hak fundamental yang tentunya penting untuk menjadi dasar untuk perlindungan bagi semua hak asasi manusianya gitu. Sehingga penting untuk dilakukan pemulihan-pemulihan atas rusaknya hak-hak pekerja dan hak masyarakat yang direbut tadi oleh perusahaan kelapa sawit itu. Dan untuk pertama ini di sini ada access to remedies atau pemulihan yang jika dilihat dari kacamata secara hukum internasional, di mana dia melihat dalam lima aspek yang dimulai dari restitution hingga adanya guarantee of non-repetition. Di mana hal-hal ini itu menekankan bahwa memang setiap orang itu berhak untuk mendapat pemulihan yang tentunya efektif atas pelanggar. Tentunya pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya dilindungi adanya konstitusi atau hukum nasional. Dan tentunya negara juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat itu menjalankan kewenangannya secara efektif dan juga pelanggaran ini tuh dengan serius sehingga penyelesaiannya diselesaikan secara serius sehingga baik hak-hak secara CSR masyarakat tadi dan hak-hak pekerja bisa terpenuhi kembali dari hukum itu melalui lima aspek ini: restitution, compensation, atau melalui satisfaction, rehabilitation, atau guarantee of non-repetition.
Untuk pemulihan selanjutnya, ini dilihat dari kacamata business and human rights, atau bagaimana bisnis itu tetap berjalan dengan melihat sisi hak asasi manusianya. Itu dia ada empat, melalui state-based mechanism, non-state-based mechanism, civil remedies, dan juga criminal remedies. Untuk ini sendiri, itu dia dilihat dari dua sisi, yaitu secara judicial mechanism dan juga secara non-judicial mechanism. Untuk judicial mechanism ini sendiri, itu dia dilihatnya berbasis hukum gitu. Jadi di mana pemulihan itu sesuai namanya gitu ya, state-based mechanism. Jadi dilihat berdasarkan hukum-hukum yang ada di negara ya. Kalau untuk judicial mechanism, dia itu harus berbasis hukum atau pengadilan. Makanya di judicial mechanism ini menekankan adanya pengadilan pidana, perdata, dan juga ada pengadilan hubungan industrial di perusahaan itu sendiri. Sementara ada juga dari sisi non-judicial mechanism sendiri. Ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, di mana dilakukannya adanya mediasi, terus juga bisa korban gitu bisa melakukan pelaporan melalui Komisi HAM Nasional, Ombudsman, atau kantor pengaduan pemerintah yang disediakan. Tentunya ini semua harus berdasarkan legitimasi, terus juga harus apa ya, mudah diakses, dan juga tentu prosesnya itu harus transparan sehingga untuk ke depannya kesalahan dari perusahaan itu tidak terulang kembali. Kemudian yang terakhir dari dari bisnis human rights ini, yang kedua gitu, maaf, itu ada non-state based mechanism. Di mana kalau non-state based mechanism ini sendiri itu dia tidak melalui hukum-hukum negara tadi, tapi diselesaikan dulu melalui dari perusahaan itu sendiri. Jadi melalui mediasi dari kelompok internal di perusahaannya itu sendiri. Biasanya kelompok serikat-serikat pekerja yang sudah dibentuk oleh perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya dari sisi business as human rights itu ada dari sisi civil remedies dan juga criminal remedies. Untuk civil remedies ini sendiri itu dia bisa digunakan apabila perusahaan tersebut bisa menyebabkan kerugian gitu terhadap pekerjanya, terhadap eksploitasi pekerja. Misalnya di perusahaan di sini di penelitian ini ditekankan jika karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja, ditemukan adanya eksploitasi karyawan, kerusakan-kerusakan lingkungan, dan sehingga sampai menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, maka pemulihan seperti ini bisa digunakan jika perusahaan sampai menyebabkan kerugian. Kemudian dari sisi criminal remedies, di mana di sini lebih kepada korporasi atau perusahaan itu wajib dimintai pertanggungjawaban secara perusahaan itu sudah terjerat terkait pelanggaran pelanggaran HAM terkait berserikat, maksudnya penghalangan penyelesaian masalah dari kelompok-kelompok serikat pekerja di dalamnya, juga jika ditemukan adanya kerja paksa. Sehingga dalam konteks business and human rights ini, itu tidak hanya secara negara atau korporasi seperti yang tadi dijelaskan di awal, tapi juga negara itu wajib memfasilitasi mekanisme pemulihan yang efektif. Selain dari sisi negara, perusahaan juga wajib menyediakan jalur-jalur pengaduan, kompensasi bagi korban-korban pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi baik dari sisi pekerja atau masyarakat yang terdampak dari adanya eh, dari adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan ini sendiri gitu. Untuk selanjutnya ini dilihat melalui hukum dari pemulihan dilihat dari kacamata hukum Indonesia gitu. Ini sebenarnya sama dari sisi business and human rights tadi. Jadi di sini dilihat dari judicial mechanism dan juga non judicial mechanismnya. Untuk judicial mechanismnya di sini itu terdapat empat pendekatan yang dimana dalam pemulihan ini itu dilakukan itu dilakukan sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan adanya sengketa pe- kesalahan dari perusahaan ketika melanggar hak-hak ketenaga. Kebanyakan itu memiliki akses hukum yang minim gitu. Mereka tidak memahami bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, yang kedua ini ada civil court mechanism, di mana di sini eh,
buruhnya gitu ya, atau yang terdampak dari adanya kerugian dari perusahaan ini sendiri seperti masyarakat, pekerjanya, itu dia bisa menuntut adanya kompensasi material atau kerugian-kerugian yang mereka terima. Juga bisa dari sisi imaterialnya. Tapi biasanya ini jarang digunakan juga untuk pekerja-pekerja pekerja di industri sawit tersebut. Biasanya karena biayanya itu lebih tinggi, terus waktunya lama, terus mereka juga lebih sulit memperoleh bukti-bukti untuk dikumpulkan. Jadi hanya dipakai untuk misalnya kasusnya dampaknya terhadap masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa menggunakan pengadilan perdata atau civil court mechanism ini. Kemudian ada sisi criminal court mechanism, di mana ini jika perusahaannya sudah melakukan pelanggaran yang hukum yang berat, misalnya seperti yang tadi dijelaskan di awal, misalnya tidak membayar upah minimum, tidak memberikan perlindungan keselamatan kerja, terus juga melarang adanya kebebasan berserikat di dalam lingkungan kerja. Nah, di penelitian ini tuh dibahas bahwa jika terjadi seperti itu, maka pemulihan atau penyelesaian masalah dengan criminal court itu bisa dilakukan. Kemudian ada dari sisi non judicial mechanism, yaitu ada di mediation under industrial relation law. Di sini itu di mana terdapat dua mekanisme di dalam mediasi ini, baik secara bipartit dan tripartit. Untuk bipartit itu sendiri itu dilakukan oleh mediasinya melalui perusahaan secara langsung. Jadi langsung antara pekerja dan perusahaan itu langsung diberikan mediasi. Dan itu ada juga tripartit, di mana tripartit ini dia lebih melibatkan mediasi lain gitu, lembaga lain, contohnya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk pendekatan secara mediasi ini, penyelesaiannya dari kacamata hukum Indonesia, jika memang kedua pihak itu mau bernegosiasi gitu untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Misalnya tadi jika industri sawit ini sudah menimbulkan kerusakan ke masyarakat, terus juga merebut hak-hak pekerjanya, maka untuk menyelesaikan masalahnya selain dari hukum-hukum pidana tadi, jadi ada penyelesaian lebih mudah diakses untuk mediasi ini dan tetapi hasilnya tetap perusahaan itu sendiri. Terus ada NHRI ini maksudnya itu Komnas HAM-nya gitu ya dari Indonesia itu sendiri. Ini bisa korban itu melaporkan baik melalui secara individu, baik juga melalui kelompok buruh tadi itu melalui adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Itu. Dan, dan untuk kasus ini kesimpulan yang bisa di tiga sisi dari state duty to protect, corporate responsibility to respect, hingga access to remedy itu untuk state duty to protect ini itu dikatakan lemah karena di Indonesia state duty to protect itu kan negara melindungi warganya itu dari adanya pelanggaran hak asasi manusia gitu, terutama oleh terjadi pelanggarannya oleh pihak ketiga seperti korporasi gitu, regulasi. Namun di sini pemerintah belum menjalankan kewajiban itu secara efektif meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur. Tapi dia tidak memberikan kewajiban itu eksplisit kepada korporasi sehingga dikatakan lemah. Kemudian dari sisi corporate responsibility-nya itu dikatakan tidak terpenuhi karena di sini perusahaan sawit dalam penelitian itu masih melakukan praktik eksploitasi terhadap tenaga kerjanya, tidak mengabaikan gitu maksudnya mengabaikan hak-hak pekerjanya menurut apa ya, dia juga menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan sehingga corporate responsibility to respect-nya ini tidak terpenuhi karena banyaknya permasalahan integrasi HAM kepada kebijakan CSR itu yang tidak terintegrasikan dengan baik seperti itu. Nah, kemudian juga di sini di corporate responsibility itu tidak dijalankan gitu ya oleh perusahaan sawit ini karena mereka justru menjadi pelaku utama dari adanya pelanggaran hak asasi manusia, praktik ketenaga kerjaan, kemudian kerugian-kerugian yang ditimbulkan di masyarakat. Dan yang terakhir dari sisi akses to remedy atau akses-akses pemulihannya di sini juga tidak terpenuhi atau bukan tidak terpenuhi, maksudnya masih sangat terbatas gitu dalam penelitian ini karena di industri sawit ini pekerja-pekerjanya, masyarakat-masyarakat yang terdampak masih sulit mendapatkan jalur hukum yang kompleks dan pekerja, kemudian kurangnya juga kesadaran hukum di kalangan buruh dan masyarakat juga di daerah pencilnya. Sehingga
Nah, dalam hal ini, di penelitian ini, di hak-hak pekerja yang direbut dalam penelitian dibahas dalam industri sawit ini, itu ditemukan bahwa dengan tidak menghormati hak pekerja, merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, itu mengindikasikan bahwa perusahaan sawit yang ada di Indonesia itu sudah melanggar konsep dan prinsip dari CSR itu tadi yang harusnya mengedepankan 3P, yaitu people, planet, and profit. Dan mereka merusak juga tanggung jawab moral dan sosial terhadap manusia, seperti itu. Sekian dan terima kasih presentasi dari tim kami. Apabila ada kesalahan akan kami perbaiki, jika ada kekurangan kami akan perbaiki dan kami buka diskusi juga untuk teman-teman yang ingin mengkritisi atau bertanya terkait materi ini. Terima kasih.